Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paragraf. Anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Elfrida Raja Guguk, yang kedua Aida Salsabila, yang ketiga Hanifah Yulia Zahra, yang keempat Fadila Triwulandari, dan yang kelima Arif Prasetyo. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu susunan dari beberapa kalimat yang berisi sebuah gagasan atau ide. Awal paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Jenis paragraf berdasarkan isi atau jenis cerita. Yang pertama, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa penulis ungkapkan di dalam paragraf. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang digunakan untuk menggunakan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai bukti dan juga fakta. Yang keempat, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Dan yang kelima, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang bisa menerangkan atau menjelaskan suatu objek, menjadikan pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aida. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada 4. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau deduksi merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan jenis karangan yang mengutarakan suatu cerita, peristiwa, atau pengalaman pribadi menurut urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Nah, pengertian lain dari paragraf naratif adalah paragraf yang mengandung mengenai penggambaran suatu peristiwa yang disusun dalam kesatuan waktu. Yang terakhir yaitu paragraf campuran atau variatif. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di dua bagian. Nah, biasanya kalimat utama paragraf dengan jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Sebenarnya dua kalimat utama di dua bagian itu sama saja, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifah. Itu paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama itu paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang dikembangkan dengan menggunakan pola perbandingan, yaitu pola pengembangan paragraf yang membandingkan dua hal berbeda dengan cara memerinci perbandingan ini dalam bagian-bagian hal yang lebih konkret. Yang kedua itu paragraf pertentangan. Paragraf pertentangan adalah salah satu pengembangan paragraf eksposisi yang menjelaskan maksud serta tujuan dalam gagasan utama dengan membandingkan terhadap suatu objek lain dalam paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf analogi. Paragraf analogi hampir sama dengan paragraf perbandingan, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, paragraf analogi dikembangkan dengan cara melihat perbandingan dua hal berdasarkan kesamaan segi dan fungsi dari kedua hal tersebut. Yang keempat yaitu paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat pokoknya dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh sehingga jelas pengertiannya. Contoh-contoh yang digunakan dalam paragraf ini ditujukan untuk memperjelas kalimat utama sehingga lebih mudah dipahami. 5. Paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang dikembangkan dengan pola sebab akibat. Paragraf ini dikembangkan dengan melihat hubungan sebab akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Paragraf sebab akibat dikenal juga sebagai paragraf dedukatif kausal. 6. Paragraf definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang dikembangkan dengan pola definisi, yaitu pola pengembangan paragraf dengan menjelaskan suatu pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik. Hal itu dilakukan dengan menggunakan serangkaian kalimat pengembang. Ketujuh, paragraf klasifikasi.
Paragraf klasifikasi adalah satu dari beberapa jenis paragraf, di mana topik utamanya dikembangkan dengan cara mengelompokkannya dalam beberapa kelompok berdasarkan pada sifat ataupun ciri tertentu. Syarat-syarat paragraf yang baik. 1. Kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak bisa nyatu. 2. Kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu yang pertama gagasan utama, kedua kalimat utama, dan yang terakhir kalimat penjelas. 3. Kepaduan. Koherensi. Kalimat-kalimat dalam bentuk sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan pengguna konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.